Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Prasetya dengan NIM 22087097 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Ruby Ganepo. Usaha Ruby Ganepo yang kami dirikan adalah usaha kecil yang bergerak di bidang produksi makanan ringan, yaitu singkong. Mengacu pada permintaan makanan ringan, enak, dan sehat yang sangat besar jumlahnya, membuat usaha Ruby Ganepo menjadi pilihan utama untuk memulai usaha. Dalam konsep bisnis Ruby Ganepo, tentunya yang akan paling ditekankan adalah kualitas. Ganepo yang enak dan lezat, yang sehat bebas kolesterol, serta bahan pengawet dan tentunya tanpa bahan pengawet, dan tentunya Ganepo yang bersih dan higienis, dengan mengedepankan kebersihan pada saat proses produksi hingga proses pengemasan, yang pada akhirnya akan memberikan rasa aman kepada konsumen. Selain itu, bahan baku yang baik juga sangat menentukan dalam mewujudkan kualitas Ruby Ganepo. Adapun yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan Ruby Ganepo adalah bahan baku singkong yang paling baik kualitasnya. Cara mewujudkannya yaitu dengan bekerja sama dengan petani singkong. Tujuannya yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja sendiri, yang kedua memiliki penghasilan sendiri, dan yang ketiga menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari banyak orang. Detail produk atau bahan baku, proses dan kapasitas. Bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama singkong mentah, yang kedua garam, 3 air bersih, 4 bumbu-bumbu, 5 minyak goreng, dan yang keenam gas. Proses pembuatan Ruby Ganepo. Yang pertama, pengupasan kulit ubi. Pengupasan kulit ubi dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam. Pisau dipergunakan harus diasah terlebih dahulu agar tekstur ubinya tetap utuh dan tentunya tidak banyak terbuang. Yang kedua, pencucian. Pencucian ubi dilakukan dengan penggunaan air yang mengalir sehingga ubi benar-benar bersih dan tentunya agar higienis. Penirisan hasil cucian ubi tersebut dimasukkan ke dalam tempat atau wadah yang berlubang supaya air dari sisa pencucian ubi bisa mengalir keluar dan akan menghasilkan ubi yang bersih dan kering. Yang ketiga, penirisan. Hasil cucian ubi tersebut dimasukkan ke dalam tempat atau wadah yang berlubang supaya air dari sisa pencucian ubi bisa mengalir keluar dan akan menghasilkan ubi yang bersih dan kering. Yang keempat, proses pemotongan. Ubi hasil cucian yang telah benar-benar tiris kemudian dipotong-potong menyerupai dadu. 5. Proses penggorengan dan pembumbuan. Penggorengan ubi dilakukan dalam wajan besar dengan minyak panas atau 170 sampai garing selama kurang lebih 10 menit hingga Ganepo terlihat kuning, kecoklatan, dan kering. Yang keenam, penirisan. Ganepo yang sudah benar-benar matang diangkat kemudian ditiriskan minyaknya di atas drum penirisan minyak. Ini dilakukan agar Ganepo tidak banyak mengandung minyak. Yang tujuh, pendinginan dan pemberian rasa. Ganepo yang telah ditiriskan dari minyak ditampung dalam sebuah wadah besar yang terbuat dari plastik supaya benar-benar dingin dan siap dikemas. Setelah itu campur Ganepo yang sudah dingin dengan bumbu yang terbuat dari campuran kunyit sehingga nanti setelah dicampur Ganepo akan berwarna kuning. Yang ke-8, pengemasan. Ganepo yang sudah didinginkan dan dibumbui kemudian segera dikemas dengan plastik. Sebelumnya ditimbang dulu 250 gram. Target pasar dan sasaran pembeli. Target pasar kami yang sudah berjalan saat ini adalah di lingkungan kami bekerja, yaitu Dangung-Dangung, dengan harga jual sebesar 8.000 untuk satu kemasan Ganepo kami. Maka sasaran pembeli kami adalah semua orang yang berada di lingkungan rumah atau kampung sendiri. Dan strategi pemasaran yang kami gunakan dalam memperkenalkan produk kami yaitu dengan beberapa cara. Yaitu dengan mempublikasi berupa pemberian tester kepada masyarakat, penyebaran promosi ke semua orang tentang Ganepo, penyebaran informasi tentang produk ini melalui mekanisme dari mulut ke mulut untuk dapat memperkuat brand image produk Ganepo ini diingatan para konsumen dan calon konsumen, dan juga penyebaran dari media sosial mempromosikan secara online. Analisa SDM. Yang pertama yaitu tenaga kerja. Untuk sementara tenaga kerja berasal dari kami sendiri selaku pemilik. Tapi tidak tertutup kemungkinan apabila permintaan
Ganepo ini semakin meningkat, maka kami akan menambah tenaga kerja tambahan dari luar yang memiliki ahlian seperti memproduksi dan memasarkan serta pengalaman yang diperlukan agar dapat memperlancar kegiatan produksi pemasarannya. Yang kedua, penghasil bahan baku. Untuk bahan baku, kami telah menjalin kerjasama dengan beberapa pedagang singkong di pasar Ibuh di Payakumbuh. Dan kami hanya akan mengambil bahan baku dari mereka saja demi menjaga kualitas bahan baku yang terbaik. Biaya produksi dan kebutuhan modal. Yang pertama, biaya bahan baku untuk 100 bungkus Ganepo per hari. Yang pertama, penyedap 3 bungkus. Yang kedua, plastik kemasan. Yang ketiga, gas LPG 3 kg. Yang keempat, minyak goreng 5 singkong segar. Proyeksi pendapatan biaya penjualan per bulan atau 26 hari itu dari 1.600 buah, jumlah 1.000, total 2.600.000. Untuk biaya produksi bahan baku 2.600 kali Rp 400, jumlah 1.040. Biaya pemasaran dan kemasan 26 hari, total 208.000. Jadi total biayanya adalah 1.248.000. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.